Kita awali informasi pertama pemirsa dari sebuah truk tangki pengangkut BBM menabrak sejumlah kios di Jalan Dr. Sumarno, Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pagi tadi. Ya, diduga truk berhenti mendadak dan berusaha menghindari 4 motor yang ada di depannya. Bisa inilah di detik rekaman CCTV saat truk mengangkut BBM menghindari sepeda motor yang berhenti saat lampu penyeberangan menyala. Truk menabrak 3 bangunan kios ada di pinggir jalan. Kernet truk sempat terjepit badan truk namun selamat dan berhasil dievakuasi. Sementara itu tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini dan hingga kini petugas Dishub dan polisi masih berupaya mengevakuasi truk. Dan akibat kecelakaan pemirsa, arus lalu lintas di Jalan Dr. Sumarno arah Terminal Pulau Gebang, Penggilingan sempat mengalami kemacetan panjang. Ya kan posisinya saya lagi jalan pelan Pak. Depan itu ada motor 4 kalau nggak salah. Tiba-tiba itu lampu merah penyeberangan tiba-tiba merah aja gitu. Nggak ada apa-apa, kuning atau gimana langsung merah. Nggak ada. Otomatis kan motor pada berhenti tuh. Saya mah udah ngerem, udah ngelakson. Gak kerem sama saya. Makanya saya mau nggak mau buang ke kiri. Kalau nggak buang ke kiri kan itu ada motor bisa kegelet Pak. Hasil data kita pendataan untuk korban kecelakaan ini sementara masih belum ada. Belum ada. Penyebabnya menurut keterangan daripada sopir mobil tangki, dia habis keluar dari Pelumpang, dia akan mengarah ke SPBU di Pulau Gebang. Tepatnya di TKP ini untuk sopir tadi menghindar daripada motor yang berhenti mendadak. Ada sekitar 4 kendaraan roda 2. Ya, sementara itu kebakaran melanda gudang kayu di Jalan Bekasi Timur Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Besarnya kobaran api juga menyambar sejumlah kios. Kobaran api membakar sebuah gudang kayu di Jalan Bekasi Timur Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kobaran api yang teramat besar begitu sulit untuk dipadamkan. Besarnya api menyambar ke sejumlah kios lain yang bersebelahan dengan gudang kayu. Menurut warga, api seketika membesar dari gudang kayu dan menyambar ke sejumlah kios lain. Posisi udah agak gede aja, kita juga udah langsung panik aja gitu, langsung evakuasi barang-barang keluarga, anak-anak bilang enggak. Ini apa Pak yang kebakar Pak? Gudang kayu. Gudang kayu ya. Selain ini ada bangunan lain nggak Pak yang kebakar Pak? Yang paling sebelah pertosan, warung, baru makan. Tadi sini bisa lewat. Rumah Bapak kena apa gimana? Bengkel. Iya. Oh bengkel sini. Sedikitnya 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Jasad pria Parubaya diduga korban pembunuhan ditemukan tewas di dasar jurang dengan kondisi luka di tubuh. Ya, tangis histeris pecah ini saat proses otopsi jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Tangis histeris pecah saat prosesi otopsi jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Jasad Sanupo, pria Parubaya ini ditemukan oleh warga di dasar jurang sedalam 30 meter di Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga tidak menyangka korban yang sebelumnya menghilang usai kecelakaan ditemukan tewas membusuk di dasar jurang. Diduga korban tewas secara tidak wajar karena ditemukan sejumlah luka yang diduga bekas penganiayaan di tubuhnya. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan senjata tajam jenis badik tak jauh dari lokasi penemuan jasad korban. Di sungai. Sungai maksudnya di sungai dalam kah atau bagaimana? Dalam. Jurang. Berapa meter turun? Kurang lebih 30 meter baru kita temukan. Ini berawal dari adanya kejadian laka lantas.
Kemudian menurut informasi yang berkembang, kami sementara dalami sekarang, pelaku ini setelah kejadian itu menghilang. Hanya untuk memastikan apakah memang karena luka akibat jatuh ataukah misal ada sesuatu di antaranya, ini sementara kami diskusikan. Dari pemeriksaan sementara, apakah ada dugaan tindak pidana pada tubuh Nanti korban? kami simpulkan nanti ke depan. Kalau dari fisik tubuh korban, apakah ada luka-luka yang kami menunggu hasil otopsi. Usai diotopsi, jenazah korban langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tewasnya pria parubaya ini kini dalam penyelidikan polisi. Pemirsa, korban tanah longsor di Jalan Belimau, Samarinda bertambah. 2 korban terakhir ditemukan tewas tertimbun tanah 8 meter. Pencarian korban yang dilakukan sejak Selasa pagi akhirnya membuahkan hasil. 2 korban yang dilaporkan hilang akhirnya ditemukan di atas kasur setelah 4 ekskavator dikerahkan. 2 korban yang merupakan kakak adik ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sejahrani, Samarinda. Dengan ditemukannya kedua korban, maka pencarian korban tanah longsor di Jalan Belimau, Kelurahan Lempake, Kota Samarinda dihentikan. Hari ini telah ditemukan semua. Hari ini kita temukan 2 dan saat ini sedang dibawa ke rumah sakit umum untuk penanganan dan sesuai prosedur yang ada. Sebelumnya hujan deras yang mengguyur Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda mengakibatkan bencana longsor. Sebanyak 4 rumah warga tertimbun dan 4 warga menjadi korban, di mana 4 diantaranya meninggal dunia. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Andi Wirya, iNews melaporkan. Sebuah mobil bus pengangkut mahasiswa di Kota Palembang ludes terbakar. Ya, kebakaran diduga akibat korsleting kabel listrik pada kendaraan. Bus pengangkut mahasiswa terbakar di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Seberang Ulu, 1 Palembang. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api padam setengah jam kemudian setelah 2 unit mobil damkar Kota Palembang diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada kendaraan. Bus sempat mengeluarkan suara klakson sendiri dengan cukup keras. Nah, mobilnya bunyi klaksonnya. Ngapa dia mobil klakson bunyi? Dia kata, bukan punya aku kan, ini kawan tadi kan? Dah, itu. Kolak-kolak lagi kan yang kawan tadi kan? Dia kata kau tu, balik kalau je aku. Aku tarik klaksonnya. Nah, dari kawan yang sebelah ini nyari. Mobil ini terbakar. Ini bis Unsri. Bus mahasiswa. Ya, mahasiswa. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran bus tersebut. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.